Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Gutawa. Saya mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu risiko perilaku kekerasan. Di mana di sini saya akan memulai dari pengertian. Yang pertama, risiko perilaku kekerasan atau agresif adalah perilaku yang menyertai marah dan merupakan dorongan untuk bertindak dalam bentuk destruktif dan masih terkontrol. Kemudian risiko mencederai diri, yaitu suatu kegiatan yang dapat menimbulkan kematian baik secara langsung maupun tidak langsung dan sebenarnya dapat dicegah. Kemudian adapun tanda gejala risiko perilaku kekerasan menurut Direja 2019 seperti fisik, mata melotot, pandangan tajam, tangan mengepal, rahang mengatup, wajah merah dan tegang, serta postur tubuh kaku. Dan tanda verbalnya mengancam, mengumpat dengan kata-kata kotor, berbicara dengan nada kasar, keras dan ketus. Kemudian dari segi perilaku, menyerang orang lain, melukai diri sendiri atau orang lain, merusak lingkungan, amuk atau agresif. Kemudian dari segi emosional, tidak adekuat, tidak ada aman dan nyaman. Kemudian merasa terganggu, dendam, jengkel, tidak berdaya, bermusuhan, mengamuk, ingin berkelahi, menyalahkan dan menuntut. Kemudian dari segi intelektual, mendominasi, cerewet, kasar, berdebat, meremehkan dan tidak jarang mengeluarkan kata-kata bernada sarkas. Kemudian dari segi spiritual, merasa diri berkuasa, kemudian merasa diri benar, keraguan-raguan dan tidak bermoral dan kreativitas terhambat. Selanjutnya di sini ada etiologi terjadinya risiko perilaku kekerasan, yaitu ada faktor predisposisi, di mana terbagi menjadi teori biologi. Teori biologi terdiri dari beberapa pandangan yang berpengaruh terhadap perilaku. Yang pertama, neurobiologi, yaitu ada 3 area pada otak yang berpengaruh terhadap proses impuls agresif. Yang pertama ada sistem limbik, lobus frontal, dan hipotalamus. Kemudian biokimia, berbagai neurotransmitter, epinefrin, norepinefrin, kemudian dopamin, asetilkolin, dan serotonin sangat berperan dalam memfasilitasi atau menghambat impuls agresif. Kemudian teori ini sangat konsisten dengan fight atau flight yang dikenal dengan Selye dalam teorinya tentang respon terhadap stres. Kemudian genetik, di mana penelitian membuktikan adanya hubungan langsung antara perilaku agresif dengan genetik kariotip. Kemudian gangguan otak, di mana sindroma otak organik terbukti sebagai faktor predisposisi perilaku agresif dan tindak kekerasan. Tumor otak khususnya yang menyerang sistem limbik dan lobus temporal, trauma otak yang menimbulkan perubahan cerebral, dan penyakit seperti encephalitis dan epilepsi khususnya lobus temporal terbukti berpengaruh terhadap perilaku agresif dan tidak kekerasan. Kemudian menurut teori psikologi, di mana terbagi menjadi teori psikoanalitik, di mana teori ini menjelaskan tidak terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan dan rasa aman dapat mengakibatkan tidak berkembangnya ego dan membuat konsep diri menjadi rendah. Kemudian agresi dan tidak kekerasan memberikan kekuatan dan prestis yang dapat meningkatkan citra diri dan memberikan arti dalam kehidupannya. Kemudian perilaku agresif dan perilaku kekerasan merupakan pengungkapan secara terbuka terhadap rasa ketidakberdayaan dan rendahnya dirinya. Kemudian teori pembelajaran, di mana anak belajar melalui perilaku, meniru dan contoh peran mereka, biasanya dari orang tua mereka sendiri. Contoh peran tersebut ditiru karena dipersepsikan sebagai prestis atau berpengaruh, atau jika perilaku tersebut diikuti dengan pujian yang positif. Kemudian anak juga memiliki persepsi ideal tentang orang tua mereka selama tahap perkembangan awal. Namun dengan perkembangan yang dialaminya, mereka mulai meniru pola perilaku guru, teman, dan orang lain, di mana individu yang dianiaya mereka ketika masih kanak-kanak atau mempunyai orang tua yang mendisiplinkan anak mereka dengan hukuman fisik akan cenderung untuk berperilaku kekerasan setelah dewasa. Kemudian adapun yang ketiga ada teori sosiokultural, di mana
pakar sosiolog lebih menekankan pengaruh faktor budaya dan struktur sosial terhadap perilaku agresif. Ada kelompok sosial yang secara umum menerima perilaku kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalahnya. Masyarakat juga berpengaruh pada perilaku tidak kekerasan apabila individu menyadari bahwa kebutuhan dan keinginan mereka tidak dapat terpenuhi secara konstruktif. Kemudian, penduduk yang ramai atau padat lingkungan yang ribut dapat berisiko juga terhadap perilaku kekerasan. Selanjutnya ada faktor presipitasi, di mana faktor-faktor yang dapat mencetuskan perilaku kekerasan seringkali berkaitan dengan yang pertama ekspresi diri, yaitu ingin menunjukkan eksistensi diri atau simbol solidaritas seperti dalam sebuah konser, penonton sepak bola, geng sekolah, perkelahian massal dan sebagainya. Kemudian ada ekspresi dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan kondisi sosial ekonomi, kemudian kesulitan dalam mengomunikasikan sesuatu dalam keluarga, serta tidak membiasakan dialog untuk memecahkan masalah, cenderung melakukan kekerasan dan menyelesaikan konflik. Selanjutnya, ketidaksiapan seorang ibu dalam merawat anaknya, kemudian adanya riwayat perilaku antisosial meliputi penyalahgunaan obat dari alkoholisme dan tidak mampu mengontrol emosinya pada saat menghadapi rasa frustasi. Kemudian ada juga terkait kematian anggota keluarga yang terpenting. Selanjutnya ada kehilangan pekerjaan, perubahan terhadap perkembangan atau perubahan terhadap perkembangan keluarganya. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.